Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terutama Bapak Ibu guru dari Jawa Barat dan juga dari provinsi lain yang hadir dalam room siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa Ramadan kita pada kali ini bisa menambah kesehatan kita baik fisik maupun non fisik sehingga mampu menjadi satu ikhtiar juga bagi kita supaya pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merebak bisa dapat segera teratasi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Dr. Haji Mubiar Agustin MPD yang merupakan dosen dari PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia dan juga konsultan pendidikan mengenai tajuk yaitu semua bisa menemani anak belajar di rumah. Diskusi kita pada siang hari ini tidak akan berjalan begitu saja dengan sendirinya, namun akan dipandu oleh moderator kita yang energik, yang penuh semangat dari SMA Negeri 3 Kota Bogor, yaitu Ibu Lita Nurlalita SPD. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.35, kita langsung mulai saja diskusi kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Lita Nurlalita. Silakan Bu Lita. Terima kasih Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah, wadahula syarikalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syahri syadri wa yasyirli amri, wahlul uqdatan lil isani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Mubiar Agustin MPD. Selamat datang, salam kenal, selamat bergabung di acara kegiatan Seroja ini, Bapak. Iya, sama-sama Bunda. Terima kasih. Kemudian host kita yaitu Bapak Bayu Agung Hanggana SPD, itu Bapak guru hebat, guru kreatif. Kemudian tidak lupa dengan Bapak Ibu Panitia Penyelenggara VCT Seroja dan sekaligus yang sudah memfasilitasi kita dalam kegiatan ini, kita bisa menjadi tahu, menjadi bisa, juga kita bisa menjadi pintar karena Bapak Ibu penyelenggara. Di sini saya tidak akan sebutkan satu persatu. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan pada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah wabah COVID-19 ini, Bapak narasumber kita akan memberikan ilmu yang bermakna untuk kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan sekaligus membacakan kurikulum vitae dari Bapak narasumber yang hebat luar biasa ini. Narasumber kita yaitu Bapak Dr. Mubiar, mohon maaf, Agustin, MPD, dosen PG PAUD, sekaligus konsultan pendidikan. Kemudian lahir di Bandung ya Pak ya? Lahir di Bandung. Ya. Alhamdulillah. 28 Agustus tahun 1977. Mohon maaf saya membuka. Kemudian tinggal di Komplek Bojong Soang,
Asri 2 nomor 61 Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung. Nomor yang bisa dihubungi yaitu 0813 2194 7728. Beliau lulus S1 di tahun 2003 IKIP Bandung dengan jurusan bimbingan konseling, kemudian S2-nya tahun 2006 sudah ganti perguruan tingginya menjadi UPI, yaitu jurusan bimbingan konseling PAUD. S3-nya 2009 di UPI juga bimbingan konseling. Luar biasa ini dokter muda yang hebat, luar biasa. Pelatihan profesional, ya, pelatihan profesionalnya di sini dari tahun 2014 yaitu penyelenggaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian Universitas Flinders Australia Selatan, kemudian Satuan Penjamin Mutu UPI yaitu pelatihan ISO. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya sudah penasaran nih, ingin tahu lebih dalam lagi mengenai apa sih yang akan dipaparkan pada hari ini. Kemudian Bapak ini akan bagaimana, kita harus bagaimana baiknya begitu. Untuk itu mari kita simak obrolan dari dan diskusi yang keren dan menarik dari Pak Karya dengan tema semua bisa menemani anak belajar di rumah bersama Bapak Dr. Haji Mubiar Agustin MPD. Untuk itu Bapak Dokter disilahkan. Terima kasih Bunda Lita, juga Mas Bayu, juga kawan-kawan panitia. Pak Mubi minta maaf jika wajah saya tidak terlihat karena ada sedikit kendala teknologi. Tapi tidak apa-apalah, anggap aja ini kegiatannya televisi rasa radio. Ya, televisi rasa radio. Nah, sekali lagi terima kasih Bunda Lita, Teh Farida, Kang Bayu, juga kawan-kawan panitia yang sudah memfasilitasi. Nah, di slide sudah dibuka oleh Bunda Lita ya, bahwa hari ini kita ingin ngobrol tentang bagaimana kita sebagai orang tua khususnya kembali kepada fitrah kita bahwa kita selain orang tua juga adalah pendidik. Maka nanti di slide kita akan menemukan pada akhirnya banyak orang-orang yang sukses. Mereka mengklaim ternyata ada dua kelompok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka ya. Nah, Bunda Lita, Pak Mubi bukan berarti tidak mau menyanyi ya. Karena kalau saya juga menyanyi tidak kelihatan ya. Tapi insya Allah lah nanti sudah beres pandemi ini, mudah-mudahan segera Allah angkat, kita bisa segera bertemu di darat ya. Amin. Itu sebagai bahan renungan, Bunda sudah buka bahwa hari ini tidak ada tempat yang paling aman, paling nyaman, paling menyenangkan, penuh dengan rejeki, penuh dengan berkah, kecuali dia bernama rumah. Karena sekali Anda sering meninggalkan rumah, maka suatu saat Anda akan berada di suatu tempat di mana Anda akan menyesal dan ingin pulang segera ke rumah. Nah, jadi ini hal yang sangat penting perlu kita pahami bersama gitu ya. Baik, dibuka slide berikutnya Bunda Lita. Ibu Tin, Pak, punten. Oh, sama Bunda Tin, mohon maaf sama Bunda Tin ya. Slide-nya ada di Bu Tin. Iya, Bunda Tin, ya yang terima kasih, mohon maaf Bunda Tin. Sama Bunda, ini slide di siapa? Di Bunda Tin atau di Bunda Lita? Bunda, Ibu Tin, Pak. Ya, sebentar Pak. Iya, tadi nge-lag sebentar. Sebetulnya di saya juga ada, ini bisa untuk refleksi ya. Baik, Pak Mobil lanjutkan. Kalau dipikir
Bunda dan Yanda serta kawan-kawan yang lain juga sudah mendapatkan slide-nya. Jadi paparan yang pertama tadi dari Pak Mubi adalah bahwa hari ini tempat yang paling nyaman bagi kita adalah di rumah ya. Nah, berikutnya ini sebagai refleksi saja. Jadi siapa sesungguhnya yang paling penting dalam kehidupan anak? Ternyata anak-anak itu setelah disurvei, setelah dilakukan banyak penelitian, mereka sebetulnya dari mereka itu tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan kendaraan yang bagus, tidak mengharapkan baju yang bagus, tidak mengharapkan sepatu yang bagus. Justru dikala anak-anak itu ditanya sebetulnya siapa dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, maka anak-anak itu sebagian besar menjawab bahwa saya ingin ditemani oleh ibu dan bapak saya dalam beraktivitas. Nah, ini ya, jadi kemudian Pak Mubi coba cari teorinya dan ditemukan dalam teori yang disampaikan oleh Gordon dan Brownie. Bunda dan Yanda di situ bisa baca bahwa ada yang disebut dengan mikrosistem, bahwa dalam mikrosistem ini salah satu kelompok atau siapa yang paling penting dalam kehidupan anak, salah satunya adalah keluarga. Nah, keluarga itu sederhananya kita sebut sebagai orang tua ya. Dan nanti kita Bunda dan Yana bisa baca juga tentang eksosistemnya, makrosistemnya sampai kepada kronosistem. Tapi yang ingin Pak Mubi tegaskan adalah bahwa dalam kehidupan anak-anak yang paling bermakna itu adalah kehadiran orang tua dalam kehidupan mereka. Silakan dilanjut slide-nya. Nah, berikutnya kita bisa, kalau tadi Pak Mubi sampaikan tentang siapa yang dibutuhkan atau paling penting dalam kehidupan anak, nah sekarang Pak Mubi ingin menyampaikan refleksi tentang bagaimana karakteristik anak itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pakar dari Chili bernama Ibu Gabriel Mistral. Ya, Ibu Gabriel Mistral ini tokoh pendidikan anak dari negara Chili. Beliau sudah menulis beliau menulis satu buku yang berjudul My Name is Today ya. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, salah satunya atau intisari dari tulisan singkat atau quote yang disampaikan oleh Ibu Gabriel Mistral ini adalah bahwa pendidikan bagi anak penting, pelayanan kesehatan bagi anak penting, aktivitas olahraga bagi anak penting, tapi di atas segalanya Ibu Gabriel Mistral mengatakan bahwa yang paling penting bagi anak adalah kasih sayang. Untuk mereka kita tidak bisa menjawabnya besok, nama dia adalah hari ini. Jadi lahirlah buku yang namanya My Name is Today. Silakan dilanjut untuk slide berikutnya. Digeser Bunda Tin ke slide berikutnya. Nah, mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Pak Mubi mendefinisikan siapa anak dalam satu kata dalam bahasa Sunda yang Pak Mubi sebut kasep. Kasep ini dalam bahasa Sunda disebut panggilan untuk anak laki-laki ya, artinya ganteng gitu. Nah, tapi tiap-tiap huruf dari kata-kata kasep ini memiliki arti tersendiri. K yang pertama, bahwa anak itu khas, unik, berbeda, dia tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Berbeda. Jadi anak itu dia memiliki K yang pertama namanya khas. Yang kedua A. Jadi K, A.
Yang kedua itu A itu artinya atraktif. Jadi ciri anak yang normal pasti ingin tampil beda, kreatif. Slide sebelumnya, Bun. Nah, itu. Ya. Jadi ciri yang kedua dari anak itu adalah A, atraktif. Ingin tampil beda, kreatif. Karena menurut neuroscience ada dalam sistem otaknya yang disebut dengan myelin. Myelin ini menjadikan anak itu selalu ingin tampil dengan bebas, ya, tidak mau terikat dengan dalam tanda petik dengan aturan-aturan, gitu ya. Jadi kelihatan bahwa anak itu memang alami, gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga S, ya. S itu ciri dari anak itu selalu ingin tahu, senang belajar, senang menjelajah, senang bertanya, itu ciri anak. Jadi kalau anak anak itu ke bunda, ke ayah di rumah banyak tanya, banyak mengulang lagi pertanyaan tersebut, kemudian tidak senang berada di satu tempat, ingin bermain di banyak spot, itu artinya anak. Itu namanya, itu adalah ciri dari seorang anak. Jadi dia memiliki sifat S tadi, selalu ingin tahu, ya. Kemudian yang keempat E, ekspresif. Ekspresif ini anak-anak itu senang sekali bermain peran, berperan menjadi bapak, berperan menjadi ibu, berperan menjadi adik, berperan menjadi binatang, berperan menjadi tanaman, menjadi pohon, ya. Maka ciri dari anak itu tadi ekspresif, karena dia senang sekali memainkan peran dan dia sangat senang untuk beraktivitas bermain peran ini. Nah, yang terakhir P, yaitu petualang. Jadi ciri anak itu tidak mau diam, senang bergerak, ya. Berbeda dengan kita kadang-kadang. Kita kalau waktu masih normal kan sering janjian misalnya untuk botram bersama, makan bareng bersama. Kita bisa ukur tuh berapa persennya yang terrealisasi, ya. Tapi kalau anak pulang dari sekolah ketemu dengan temannya, maka tanpa WA-an terlebih dahulu, tanpa teleponan terlebih dahulu, pasti mereka itu langsung menemukan aktivitas menyenangkan yang mereka lakukan untuk mengembangkan sifat senang berpetualang. Nah, itu jadi sifat anak itu Pak Mobi coba bingkai dalam satu kata dalam bahasa Sunda, yaitu kasep. Khas, atraktif, selalu ingin tahu, ekspresif, dan petualang. Baik, Bunda Tin bisa dibuka slide berikutnya. Nah, berikutnya Bunda dan Yanda, setelah kita tahu siapa anak, lantas dari mana anak itu belajar? Nah, ada satu buku yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan dalam satu quote-nya, al-ummu madrasatul ula. Ibu dalam hal ini merupakan orang tua, merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi kita bisa maknai bahwa orang tua, ibu, bapak, dan rumah merupakan sekolah atau lingkungan pertama anak belajar, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak dalam interaksi dengan orang dewasa, dalam hal ini orang tua, yang pertama kali dilakukan oleh anak-anak adalah mereka melakukan peniruan atau imitasi. Siapa yang diimitasi? Yang diimitasi itu dua, satu orang tua dan dua guru. Maka kalau kita ingin anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, maka kita orang tua harus memberikan contoh atau keteladanan dan pembiasaan yang baik. Ya, itu kuncinya. Silakan dibuka slide berikutnya. Jadi sekali lagi, jikalau
kita ingin anak itu berperilaku positif, maka orang tua dan guru harus terlebih dahulu berperilaku positif. Nah, ini Pak Mubi sampaikan beberapa contoh ya, bagaimana perilaku positif orang tua. Misalnya yang dicontohkan oleh Nabi ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa salah satu perilaku atau kebiasaan Nabi dengan anak-anak itu adalah mencium ya, memberikan ciuman kepada anak-anak ya. Kata beliau, perbanyaklah kamu mencium anak cucumu, karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Dan ternyata sekarang ada ya penelitiannya di beberapa negara yang Pak Ubi tahu, salah satu risetnya ditemukan di Korea, di mana kelekatan diantaranya adalah aktivitas menggendong anak gitu ya. Itu menimbulkan rasa percaya diri, rasa diakui dan dihargai. Dan kita pahami untuk zaman kesekarangan kan yang lebih ditonjolkan itu soft skill ya. Kecerdasan majemuk, bukan kecerdasan tunggal. Hari ini yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh lembaga-lembaga tempat bekerja itu bukan kecerdasan seseorang, tapi nilai-nilai karakter yang positif. Di antaranya yang tadi itu, percaya diri, kemudian punya respect, kemudian punya responsibility. Dan itu merupakan modal kesuksesan. Jadi mendidik anak sejak dini dengan baik itu sebetulnya aset yang paling mahal. Nah, berikutnya Bunda dan Ayah bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, dalam riset yang dilakukan oleh Gordon dan Brownie, juga riset yang dilakukan oleh Beck pada tahun 2007, maka anak-anak itu dia seperti tanaman yang membutuhkan pijakan gitu ya. Mungkin Bunda dan Yanda atau Ayah kan tahu pohon ubi ya, ubi jalar gitu kan, atau pohon labu gitu. Itu kan akan menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas, dikala dia mendapatkan sorotan matahari yang cukup gitu ya. Sama anak juga. Nah, dalam perkembangan itu yang disebut dengan upaya mendeteksi dan menstimulasi. Nah, di slide bisa kita lihat bahwa pemberian stimulasi yang positif ya pada area-area perkembangan dari mulai fisik motorik, bahasa, kreativitas, sosial emosi, kemudian cultural awareness, kognitif, moral dan agama itu sangat berpengaruh terhadap tugas atau perkembangan anak berikutnya ya. Kita bisa lihat di tulisannya di risetnya Beck tahun 2007 ya, bagaimana pengaruh stimulasi dan deteksi dan stimulasi masa kecil itu bisa berpengaruh sampai anak-anak itu di usia adulthood ya. Maka dalam beberapa riset tentang perlunya asupan gizi juga ditemukan tentang apa yang disebut dengan konsep 1000 hari pertama yang sangat bermakna. Insya Allah itu pembahasannya mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa kita lakukan. Nah, silakan dibuka slide berikutnya. Bunda Tin, silakan. Nah, sekarang bagaimana prinsip ya? Prinsip kita menciptakan pembelajaran di rumah. Jadi sebetulnya prinsip menciptakan pembelajaran di rumah itu sangat bergantung. Sebetulnya utamanya bagi kita sebagai orang tua itu lebih kepada pengalaman yang pernah kita lakukan. Kan kalau anak-anak itu belum pernah mengalami masa dewasa, tapi kita kan pernah menjadi anak-anak. Nah, pengalaman manis, pengalaman pahit itu sebetulnya bisa menjadi desain utama bagi orang tua dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Makanya di sini Pak Mubi mengutip pendapat dari guru saya, dari Bu Kerry, beliau mengatakan bahwa
understanding how we learn help us to understand how to design for other people's learning gitu. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran untuk orang lain itu adalah sebagaimana kita dulu merasakan bagaimana nyaman dan tidak nyamannya kita mendesain pembelajaran untuk diri kita sendiri. Itu kalau dalam teori kepribadian disebut dengan teori cermin ya atau mirroring ya gitu. Jadi bagaimana ingin tahu wajah kita ya lihat aja di cermin. Tidak mungkin cermin itu berbohong gitu ya. Nah, jadi sama apa yang kita rasakan pada orang lain. Kalau kita merasakan oleh orang lain itu dihina tidak enak, maka kita jangan lakukan itu pada orang lain. Jika kita mendapatkan senyuman dari orang lain itu nyaman, maka kita lakukan itu kepada orang lain. Pasti orang lain pun akan nyaman. Nah, baik. Nah, sekarang coba dibuka slide berikutnya, Bunda Tin. Nah, di slide berikutnya, Pak Mubi ingin menyampaikan langkah-langkah konkret, ya, langkah-langkah operasional, bagaimana kita mendampingi anak-anak belajar di rumah, ya. Nah, Pak Mubi singkat dalam kalimat atau dalam kata PSBB. Tapi ini bukan berarti pembatasan sosial berskala besar ya. Hanya karena sekarang ini lagi zamannya COVID-19 gitu. Jadi Pak Mubi mencoba mengadopsi istilah-istilah yang ada dalam COVID-19 dalam diskusi online kita pada siang hari ini. Nah, jadi sekali lagi Pak Mubi tuangkan dalam kata PSBB ya. P yang pertama, P itu artinya penting, S-nya artinya sabar dan support, B-nya bereksperimen, B-nya bebaskan. Ya. PSBB. Nah, jadi langkah pertama adalah penting. Jadi kita harus bahwa berinteraksi atau mendampingi anak belajar di rumah itu penting. Karena apa? Karena Bunda dan Yanda, kan ciri dari perkembangan itu tidak pernah terulang lagi. Artinya dikala kita mengalami kegagalan dalam memberikan perlakuan kita hari ini, itu tidak pernah bisa jadi tidak terulang lagi. Makanya kita harus memandang bahwa hari ini ada COVID-19, kita ambil positifnya saja. Positifnya adalah kita bisa berinteraksi lebih banyak, belajar dengan anak-anak. Maka kita harus gunakan prinsip penting. Ya, sebab kalau tidak menganggap penting interaksi kita atau belajar kita dengan anak-anak, maka waktu itu akan berlalu begitu saja. Ya, anak pun tidak mendapatkan perhatian, anak-anak juga tidak memperhatikan kita. Ya, makanya kita harus pakai prinsip yang pertama, kita harus memandang bahwa aktivitas belajar dengan anak itu penting. Ya, apa? Karena perkembangan itu tidak pernah terulang lagi. Jadi kalau anak mendapatkan pengalaman yang tidak bagus, ya berarti bisa jadi di masa depannya juga pengalaman buruk itu bisa jadi dia ulangi ya. Nah, makanya kita mungkin pernah mendengar pengalaman orang yang mendapatkan perlakuan kejahatan, anak-anak yang mendapatkan kejahatan seksual ya. Itu kan yang paling ditakutkan itu adalah bukan gangguan fisiknya, tapi gangguan psikologisnya, gangguan mentalnya, gangguan psikisnya. Itu bisa terjadi di kala anak besar, dia mengulangi perilaku itu. Nah, yang berikutnya sabar dan support. Karena apa? Kenapa kita harus sabar? Karena tadi, bahwa anak memiliki karakter kasep tadi, sebagaimana Pak Mubi sudah sampaikan, ya. Anak punya sifat yang khas, anak tidak mau diam, anak senang berpetualang, anak punya rasa ingin tahu. Jadi kalau kita tidak sabar, kita akan banyak kehelnya dengan anak itu. Oleh karena itu, di sini yang pertama itu adalah sabar. Yang kedua support. Ya, support itu artinya kita memberikan semangat, dampingi dengan fokus, ya. Handphonenya bisa disimpan dulu, ya. Dengarkan apa yang dibicarakan anak, kita kemudian ajak ngobrol, kita ikuti juga untuk menemani anak untuk ngobrol, ya gitu. Jadi kita harus support dalam arti kita memposisikan diri bahwa kita menjadi bagian penting atau berharga dalam diri anak. Karena kalau kita tidak dianggap penting oleh anak, anak akan hare-hare. Ya.
Anak akan hare-hare dan anak menganggap bahwa kita memang tidak penting. Itu tidak bisa kita salahkan anak, karena mungkin bisa jadi kita satu tidak sabar, dua kita tidak support kepada anak. Nah, yang ketiga, bereksperimen. Jadi ayah dan bunda sebagai orang tua yang bukan pendidik di forum ini, jangan merasa takut salah dalam memberikan sesuatu kepada anak gitu. Jangan takut, tadi aja yang Pak Ubi sudah sampaikan ya. Jadi pengalaman kita dulu belajar dan itu dirasakan enak, itu aja yang diberikan. Makanya B yang pertama disebut dengan bereksperimen. Silakan ayah dan bunda gunakan berbagai metode, ya, siapkan berbagai bahan, berbagai instrumen, ya. Karena dalam pengalaman Pak Mubi ataupun banyak buku yang literatur terkait dengan metodologi pembelajaran yang Pak Mubi pernah baca, juga tidak ada satu metode atau strategi yang paling mujarab. Oleh karena itu bereksperimen aja, segala dicoba, silahkan ya, jangan takut. Nah, yang terakhir B, bebaskan ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak aturan main ya, tidak perlu diskriminatif, tidak perlu khawatir rumah menjadi kotor ya. Kalau bunda dan ayah perlu lihat rumah Pak Mubi hari ini ya, ini sudah banyak tulisan di tembok, di barang-barang dan lain sebagainya ya gitu. Gak apa-apa, nanti juga anak besar, anak sudah berinteraksi dengan lingkungan luar, rumah kotor bisa dibersihkan, cat kotor bisa dibersihkan. Ya. Jadi PSBB penting, sabar dan support, bereksperimen dan bebaskan. Nah, yang berikutnya, 2 slide yang terakhir sebagai penyemangat ya bagi kita. Silakan Bunda Tin bisa dibuka slide berikutnya, yang 2 sebelum terakhir. Ya, di sini Pak Mubi pernah membeli buku ya. Ini buku sangat bagus sekali, ternyata subhanallah ya. Indonesia ini memiliki anak-anak bangsa yang jumlahnya puluhan, mungkin ratusan ya, ratusan gitu. Wallahu alam, sangat banyak. Yang mana anak-anak bangsa ini mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan sangat berpengaruh di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di ASEAN gitu, tapi di dunia. Nah, Pak Mubi beli buku itu ya, diedit oleh Kang Muhammad Asad. Muhammad Asad juga ini sudah menulis banyak buku, anak muda yang sangat hebat. Di antaranya beliau menulis buku Sedekah Super Stories ya, itu juga. Kemudian Notes from Qatar, itu buku-buku Muhammad Asad. Nah, beliau mengatakan di situ ya, Bunda dan Ayah dan Yanda bisa baca sebagai penyemangat. Subhanallah ya, bahwa anak-anak itu mereka dikala orang-orang yang sudah menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat di dunia ya, di buku ini hanya 25 yang dikisahkan ya, dari mulai ahli tata kelola kota ya, karena tidak mungkin ya, misalnya ada namanya Profesor Deden, itu Bunda dan Ayah bisa lihat, itu yang foto yang pertama ya, foto yang pertama di atas huruf H itu namanya Profesor Deden. Kan tidak mungkin nama Deden itu dari luar negeri ya, pasti dia dari luar negeri gitu. Nah, Profesor Deden ini dia menjadi dosen, guru besar di salah satu perguruan tinggi terkenal di Amerika, dan beliau menjadi konsultan untuk tata kota ya, tata kota di New York ya. Nah, dari 25 ilmuwan yang sukses, 25 ilmuwan Indonesia yang sukses di dunia ini, ditanya oleh para kontributor ya, siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka? Nah, mereka mengatakan bahwa orang yang berpengaruh dalam kehidupan mereka itu adalah 2. 1 orang tua, 2 adalah guru. Nah, makanya, jadi kalau hari ini kita mendidik anak-anak, mengajak belajar anak-anak di rumah, nah, insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan selalu dikenang oleh anak-anak, dan insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang waladun solehin yad'ulahu, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan kita dikala kita sudah tiada. Nah, yang terakhir di slide 15, kita bisa lihat ini sebagai tambahan pengayaan materi buat ayah dan bunda yang ada di rumah ya.
what helps children learn ya, sebetulnya apa yang bisa membantu anak-anak belajar. Tidak harus selalu buku ya. Tidak harus selalu buku yang bisa membantu anak-anak itu belajar. Ada air, ada batu, ada pohon, ada tanah, ada binatang-binatang peliharaan ya. Walaupun kita hari ini juga harus hati-hati karena ada juga menurut informasi bahwa binatang peliharaan juga bisa menjadi salah satu carrier terhadap COVID-19 ya. Tapi masih banyak media-media lain yang bisa, bahan-bahan lain, benda-benda lain yang bisa digunakan oleh kita untuk belajar dengan anak-anak. Nah itu saja yang bisa Pak Mubi sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Bunda dan Yanda semua. Sekali lagi Pak Mubi minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian karena ada sedikit kendala dalam media Pak Mubi yang harusnya bisa digunakan untuk lebih interaktif. Kan nanti PPT-nya bisa di-share dan tadi Bunda Lita sebagai pengantar, sebagai moderator juga sudah menyampaikan nomor kontak Pak Mubi bagi yang masih perlu untuk melakukan diskusi bisa ditindaklanjut melalui WA. Terima kasih, silahkan dikembalikan lagi kepada Bunda Lita dan Kang Bayu. Hatur nuhun. Baik Pak Mubi, hatur nuhun kembali. Slide yang sudah dipaparkan luar biasa, yang awalnya tidak tahu menjadi Silakan, tahu Bun. ya Pak Mubi ya. Ini yang membuat saya penasaran nih. Pak Mubi, ada yang bertanya nih dari Ibu. Pak Mubi, halo. Terdengarkah suara saya Pak? Ya, Halo Bunda. Pak. Halo. Ada Ya, Bunda alhamdulillah terdengar? ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak yang sudah diberikan siang hari ini Ya, Bunda. kepada kami. Insya Allah barokah ya Pak ya. Kami sudah membuka sesi tanya jawab untuk siang ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tanya jawab di sini kami buka Bunda. Ya, sesi pertanyaan. Jadi untuk aturan mainnya boleh diklik ya. Untuk lambaian tangan juga bisa menuliskan pertanyaan melalui chat yang tertera di layar kamera Bapak Ibu. Pak Mubin, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti. Iya. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi ketergantungan anak usia 7 sampai 10 tahun? Ya, terhadap jenis tontonan atau film tertentu. Misalnya ya film Ultraman gitu. Jadi anak bisa menirukan persis tokoh yang dia sukai. Padahal sebenarnya itu tidak baik untuk perkembangan diri anak. Ya, bagaimana Pak Bobi, silahkan. Iya. Bunda Lita pernah sebetulnya Bunda kita bisa rasakan hari ini sebetulnya yang hilang dari kehidupan anak-anak kita itu apa gitu kan ya. Jadi menurut Pak Mubi yang hilang dari kehidupan anak-anak itu kan bagaimana mereka disediakan ruang untuk berinteraksi, untuk bisa bermain dengan kawan-kawannya sebagaimana mungkin dulu Bunda Lita dan Pak Mubi alami waktu kecil. Itu yang disebut dengan permainan-permainan tradisional gitu kan ya. Ya, mohon maaf Pak, itu pertanyaan dari Ibu Siti. Bunda Siti, iya dari Bunda Siti ya. Ibu Medina, ya. Jadi, iya. Jadi kenapa anak hari ini mengidentifikasi tokoh-tokoh sebagaimana tadi Bunda Siti sebutkan? Ya karena hari ini yang bermakna dalam pikiran anak-anak ya tokoh-tokoh itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya anak-anak itu menggeser frame berpikir mereka dari tokoh-tokoh yang tadi, ya kita harus pindahkan. Kita harus pindahkan pada aktivitas-aktivitas yang menurut anak-anak itu
aktivitas itu merupakan aktivitas yang produktif. Nah, makanya kata Pak Mobi tadi, kalau kita sekarang ini berinteraksi dengan anak-anak, maka usaha yang harus besar dilakukan oleh orang tua untuk mengalihkan fokusnya itu adalah kita menciptakan, mendesain satu aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian anak itu kepada aktivitas yang kita create, yang kita desain, dan itu bisa lebih bermakna. Ya. Nah, ini Bunda Siti ini rumahnya di mana nih, Bunda Lita? Kang Uwi boleh, rumahnya di mana nih? Di daerah komplek, di daerah pesawahan, di daerah yang banyak kebun misalnya, atau apa gitu ya. Jadi sebetulnya, jadi kalau misalnya Bunda Siti rumahnya di daerah yang masih banyak tempat yang terbuka, ya sebetulnya kan kita bermain di halaman, kalau misalnya rumah kita punya halaman, kan sebetulnya kita bisa banyak bermain, menghidupkan kembali permainan tradisional dengan anak-anak gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau anak-anak itu mendapatkan makna dari aktivitas yang kita lakukan tersebut, maka insya Allah sebetulnya anak akan tereduksi atau berkurang dari imajinasi ataupun focusing konsentrasi anak itu kepada tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Jadi sebetulnya dalam hal ini orang tua tugasnya adalah memindahkan fokus saja. Dan memindahkan fokus itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan menggunakan prinsip yang tadi Pak Mobi sampaikan dalam prinsip PSBB itu ya. Jadi yang pertama menganggap bahwa anak penting, yang kedua kita harus sabar dan kita support, kemudian kita senang bereksperimen, kemudian kita juga membebaskan anak untuk beraktivitas, tidak hanya melulu pada satu media saja. Karena kan sebetulnya kenapa anak fokus kepada misalnya mereka mencintai tokoh-tokoh animasi tertentu, ya karena memang anak tiap hari banyak waktunya beraktivitas dengan media itu ya, bisa game online, bisa YouTube, bisa HP dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua bisa alihkan aktivitas itu ke aktivitas yang lain, maka insya Allah anak-anak juga secara otomatis dia akan melakukan aktivitas baru yang lebih produktif. Jadi kalau dalam psikologi ini disebut dengan pengalihan subjek itu Bunda, pengalihan subjek ke sesuatu yang bisa lebih bermakna dan bermanfaat. Itu Bunda mungkin jawaban dari Pak Mobi. Bu Siti, 2 pertanyaan Pak. Yang kedua, yang kedua tipsnya apa saja dalam memberikan pemahaman kepada anak bahwa ketergantungan terhadap gadget itu, gitu. Iya, itu sangat dengan anak itu nggak perlu terlalu banyak diceramahi Bunda. Karena kalau kita menggunakan kajian pedagogik kan, salah satu ciri ilmu pedagogik itu kan dia pendekatannya direct, pendekatannya langsung. Jadi tidak salah misalnya kita bisa lihat dalam praktek di TK atau di PAUD gitu ya, atau di SD kelas rendah, anak mau masuk diperiksa giginya, diperiksa kebersihan kukunya, dan lain sebagainya. Itu ciri dari pendekatan pedagogik. Beda dengan andragogi, kalau dengan andragogi kan pendekatannya tidak langsung. Kalau dengan anak itu pendekatannya langsung. Jadi tips yang pertama, tidak perlu banyak bicara, langsung saja Bunda berikan contoh-contoh perilaku yang bermakna, yang bisa mengalihkan perhatian anak. Sok misalnya kalau di rumah mengajak masak, kalau bapaknya ngajak ngepel, ngajak menjemur, ngajak bermain peran, ngajak menghidupkan kembali mungkin cocokan anak yang misalnya di situ kan ada mobil-mobilan, ada tentara-tentaraan ya. Di situ kita bisa bermain peran tentang persahabatan dengan tema misalnya cinta, setia kawan dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Pendek kata, ya tips dari Pak Mobi adalah kita harus mengalihkan konsentrasi kita, fokus kita untuk berinteraksi dengan anak. Porsinya lebih banyak. Porsinya lebih banyak ya. Kalau Pak Mobi porsikan mungkin 60% lah ya. 60% untuk beraktivitas dengan anak, 40%-nya adalah untuk aktivitas yang lain. Insya Allah anak-anak akan mulai berkurang ketergantungannya kepada gadget itu. Ya selain tentu
diberikan batasan-batasan waktu ya, Bunda, batasan waktu, aturan-aturan main ya, itu sesuatu yang sangat normatif. Tapi yang Pak Mobi ingin tegaskan adalah Bunda Siti perlu memfokuskan lebih banyak waktu berpikir kreatif tentang aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bunda Siti dan ayah atau suami ya, suami Bunda Siti atau ayah di rumah dengan anak-anak. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menyesal dikala anak-anak itu besar, anak-anak tidak mencintai kita, karena dulu kita juga waktu anak-anak kecil fokus kita untuk mencintai mereka juga tidak besar persentasinya. Atur nuhun. Satu lagi Pak, Mangga Bunda. ini Bu Medina ini sampai 3 ini. Ya, bagaimana kalau usia anak saya 7 tahun tidak suka menyanyi dan cenderung membantah jika disuruh mengerjakan hal-hal yang dia tidak sukai. Padahal menyanyi itu kan penting, begitu. Bagaimana tuh Pak? Iya, nanti Bunda Medina bisa baca buku Pak Mobi tentang kecerdasan majemuk ya. Nanti Pak Mobi potokan bukunya. Nah, Bunda, kan anak-anak itu punya kecerdasannya beragam, Bunda. Ya, ada yang senang musik, ada yang senang alam, ada yang senang matematik, ada yang senang bahasa, ada yang senang matematik, ya. Itu minimal ada 8 ya, potensi anak-anak itu. Nah, jadi kita juga tidak bisa paksakan dong bahwa anak harus senang bernyanyi kalau anak memang tidak suka bernyanyi gitu. Nah, justru mohon maaf kadang kekeliruan kita adalah kita selalu menggunakan takaran penting itu menurut kita gitu ya. Harusnya penting itu ya menurut anak, sebagaimana Pak Ubi tadi pernah sampaikan, kan kita belum pernah menjadi, kan anak-anak belum pernah menjadi kita, tapi kita pernah menjadi mereka. Coba feedback-kan. Kalau anak-anak itu misalnya sering diberikan, sering dilarang tanpa ada konsekuensi, atau misalnya ada aturan yang jelas, konsekuensi yang jelas, kan tidak enak. Kita juga waktu kecil kan begitu. Kalau misalnya kita ujuk-ujuk dimarahin tanpa alasan yang jelas, kan kita juga tidak enak. Jadi coba Bunda Madina juga bisa melihat sebetulnya hobi atau minat anak atau kesukaan anak itu apa. Ayahna, Bunda sama ayah mengikuti alurnya, kira-kira anak kita itu senangnya pada apa. Nah, adapun bernyanyi dan lain sebagainya, kalau misalnya anak tidak suka, itu bisa dijadikan sebagai selipan saja ya, ataupun suplemen saja, bukan menjadi modus utama gitu. Itu dulu Bunda Lita. Yang lainnya apa? Mungkin ini ada pertanyaan langsung mungkin dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu DS, Pak DS ya, silakan. Ini ada yang melambaikan tangan. Siapa Bu Lita namanya? Siapa ya Pak? Bapak atau Ibu ya DS itu ya? DS. Ya. DS nggak ada. Takutnya Dedi. Sambil menunggu ya Pak Mobi ya. Sambil menunggu ini ada dari Ibu Heni. Assalamualaikum, terima kasih bisa bertemu lagi dengan Pak Mobi nih. Izin saya bertanya Pak mengenai pembentukan karakter anak. Kadang ada pola pendidikan yang berbeda antara di rumah dan di sekolah. Apakah ini akan berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut, Pak? Enggak, silakan. Yang akan ya mau berbeda mau sama juga pasti akan berpengaruh. Yang mungkin terjadi adalah ketidaksesuaian antara aturan yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah. Misalnya di rumah, di sekolah kadang-kadang anak-anak itu kan jam sekian, misalnya teratur untuk misalnya murojaah hafalan Al-Quran. Nah, di rumah ternyata bisa jadi misalnya sama orang tua tidak ditanyakan atau dianggap itu tidak penting, mungkin begitu ya. Nah, jadi menurut Pak Mobi sebetulnya kalau yang berbeda itu tidak substansif, tapi berbeda itu dua-duanya produktif, ya tidak apa-apa ya. Nah, tapi kalau berbeda itu satu loss dan satu mengikat, itu yang jadi bisa jadi
bisa jadi kebingungan bagi anak. Misalnya begini, di rumah kata bapaknya, kamu jangan makan es krim. Kata ibunya, makan es krim itu kalau sedikit. Nah, nah yang begitu bunda yang menjadi masalah. Tapi kalau misalnya berbeda itu, di rumah anak disuruh sholat berjamaah, misalnya dibiasakan sholat berjamaah, kemudian waktu di sekolah dibiasakan setoran menghafal Al-Quran, itu kan menurut Pak Mufi dua-duanya produktif gitu ya. Nah biasanya yang menjadi kebingungan anak itu dikala berbeda gitu. Misalnya di sekolah anak itu diberikan aturan-aturan yang sangat baku gitu. Nah pada saat di rumah anak itu tidak mendapatkan kejelasan. Misalnya begini, Pak, ini Ade mau store hafalan Al-Quran nih, harus ke siapa ya? Kan kalau di sekolah ke Ustadz Husen. Gimana? Papa mah bingung. Nah, gitu. Nah itu yang menjadikan anak itu bingung, itu kan posisi seperti itu. Nah harusnya kan, nggak apa-apa. Karena Ade sekarang tidak sekolah, tidak mungkin bertemu dengan Ustadz Husen. Ayo ke papa, boleh aja sok. Ade sudah sampai hafalan juz berapa atau ayat apa. Nah, makanya bunda disitulah seorang bapak itu harus bisa ngaji, bunda. Nah gitu. Terus misalnya begini, di sekolah, bunda, itu Bunda Lita kalau di sekolah itu suka membuat makanan yang enak. Coba buatin dong. Coba. Kata bundanya, aduh bunda nggak bisa masak, lebih baik kita pakai GoFood. Nah yang sebetulnya yang hal-hal seperti itu bunda yang kadang-kadang menjadikan ya sebetulnya dikatakan bingung, sehingga hanya anak-anak suka menjadi ambigu kan. Jadi aturan mana yang baik dan tidak. Nah gitu. Makanya menurut Pak Mubi, bagi Bunda dan Yanda di rumah, Bunda Madinah itu dan kawan-kawan yang lain perlu memang, kan sekarang namanya kegiatan-kegiatan anak di sekolah itu kan sudah ada datanya ya, sudah ada online-nya. Jadi diulang aja lagi. Misalnya kebiasaan anak Pak Mubi misalnya yang gede itu ada murojaah Quran, ya berarti di rumah juga kewajiban itu harus tetap ada ya. Jangan sampai anak enak di rumah mah tidak ada lagi harus murojaah hafalan misalnya gitu ya. Nah tidak begitu. Jadi itu insya Allah yang mismatch itu dengan kita melihat hal-hal yang positif yang ada di sekolah, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kalau di sekolah terlalu banyak kita bisa ringkas ya, tapi yang jelas anak mendapatkan aktivitas-aktivitas yang teratur sebagaimana mereka waktu berada di sekolah, sehingga anak-anak juga tidak jenuh. Hanya mohon ke anak-anak itu jangan terlalu banyak tugas-tugas yang menuntut mereka itu harus melakukan berpikir tingkat tinggi gitu ya, mengerjakan PR gitu. Janganlah. Yang ini aja lah yang alamiah, kemudian yang menyenangkan, kemudian yang tidak perlu banyak makan biaya gitu ya, yang kemudian melibatkan orang bun ya, jadi tidak bermain yang sendiri gitu ya. Kalau seperti bermain peran Pak Mubi contohkan kan itu melibatkan banyak orang gitu ya. Itu saja dulu mungkin Bunda dari Pak Mubi. Baik, selanjutnya dari Bu Glory dari Cimahi, Pak. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menanamkan kedisiplinan pada anak sejak dini, terutama saat di rumah seperti saat ini. Misalnya, anggaplah anak usia dini dan orang tua membuat aturan bersama. Bangun jam berapa, mandi jam berapa, makan jam berapa, main jam berapa, dan sebagainya. Namun tiba-tiba anak mendengar aturan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Apa yang harus orang tua lakukan? Apa harus dimarahi anak itu? Ya, yang paling penting itu kan Bun,
ya mohon maaf ya, bagi kita yang Muslim, kenapa kita taat dan patuh kepada aturan Nabi Muhammad? Padahal kita menggambar wajahnya aja kan tidak boleh. Iya. Karena Nabi Muhammad memberikan kita satu metode yang disebut dengan uswatun hasanah atau metode keteladanan. Dan juga pembiasaan. Jadi anak itu butuh itu. Jadi butuh aturan yang jelas, dilakukan secara konsisten. Kemudian kalaupun ada pelanggaran, jelas dalam tanda petik punishment-nya, kemudian dilakukan dengan nyaman pada nyaman, maka insya Allah anak-anak akan mengikuti aturan-aturan itu, Bunda. Jadi kenapa anak-anak itu merasa tidak nyaman? Karena kadang kita tidak konsisten dengan aturan yang dibuat. Mohon maaf. Misalnya kita pagi-pagi harus teteh misalnya cuci piring, kemudian adek misalnya beresin tempat tidur, misalnya bapak misalnya nyapu, ibu misalnya masak. Dikala ada salah satu komponen yang tidak berjalan, maka pasti akan mengurangi tingkat kualitas kedisiplinan itu sendiri. Maka kalau kita baca buku tentang psikologi atau konseling keluarga, di situ kan kita bisa temukan bahwa keluarga itu merupakan family as a system. Jadi keluarga itu merupakan sistem. Apa sih yang disebut sistem? Yang disebut sistem itu artinya bahwa antara satu komponen dengan komponen yang lainnya itu saling terkait. Jadi kedisiplinan juga begitu. Jadi jangan tuntut anak-anak itu berdisiplin kalau ibu dan bapaknya bangunnya siang. Jangan pernah anak-anak dituntut untuk berdisiplin kalau ibu dan bapaknya, mohon maaf ya, misalnya pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja juga sering telat. Karena bagaimanapun juga orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anak. Dan karena kita di rumah ini merupakan sistem, satu error, maka yang lainnya juga akan ikut error. Dan yang paling utama hari ini, Bunda, yang paling penting itu adalah dikala kita di rumah, maka kita sebagai orang tua bertambah lagi satu perannya, yaitu menjadi pendidik atau menjadi guru bagi anak-anak. Itu sebetulnya kita menjadi tambah pahala gitu, menjadi tambah kebaikan. Kalau kemarin kita menguatkan fungsinya sebagai orang tua saja, nah hari ini kita mendapatkan fungsi baru sebagai orang tua dan sebagai pendidik yang insya Allah dua-duanya juga memiliki nilai-nilai yang positif. Apalagi Bun? Baik Pak, dari Bu Lita. Mangga silakan Pak Bu Bayu. Lita punten, kita coba akomodir Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Mubi ya. Ya, boleh. silakan. Iya. Oke, Silakan, Pak kita ada kita ada Pak Haryono ini ini Raisen Pak Haryono. Kita coba apakah masih standby. Halo Pak Haryono. Haryono. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haryono. Siang Bun, assalamualaikum. Oke, kedengaran ya Bun ya? Kedengaran Pak? Ya. Ini Pak salam kenal Pak Mubir dari Pak Haryono dari Indramayu Pak. Oh iya, Waalaikumsalam Ayah. Gimana kabarnya Indramayu? Alhamdulillah ini lagi lockdown ini. Insya Allah silaturahmi tidak ada lockdownnya kalau silaturahmi by online. Silakan Ayah, gimana ada yang mau disampaikan Ayah Haryono? Ini atau Pak hampir tiap hari ya wali santri itu. Iya, gimana ya? Iya. Jadi kan hampir tiap hari wali santri itu nyampein ke saya keluhan gitu loh ya. Kesalahannya itu menyampaikan seperti ini. Saya lebih senang Pak, anak itu di pondok pesantren aja gitu kan. Saya sekolahnya berbasis pondok ya. Iya. Senang di pondok pesantren daripada anak saya duduk di rumah begitu. Iya. Karena saya sendiri susah untuk mengarahkannya, mendidiknya gitu. Iya. Jadi hampir hari gitu mengeluh gitu Pak. Iya. Pertanyaan saya gini Pak Mubi, kira-kira ada trik khususnya atau bagaimana ya untuk mengarahkan siswa, karena siswa ini bukan lagi ibaratnya umur 7 tahun atau 8 tahun gitu ya, karena ini sudah 12 tahun, 13 tahun.
yang sudah siswa SMP, kira-kira untuk mengarahkannya lebih produktif lagi di rumah, kira-kira bagaimana ya Pak? Terima kasih Iya, Pak Sopir. iya, Terima kasih Pak Haryan. iya. Mungkin Ayah Haryono, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga pernah nyantri, Bunda. Alhamdulillah saya pernah nyantri di Gontor, di pesantren Gontor ya. Dan saya tahulah dinamikanya orang tua seperti apa. Nah, Pak Mubi ingin jawab dulu jawaban yang sifatnya guyon ya, guyon dulu nih. Jadi ayah bisa jawab ke orang tuanya seperti ini. Kalau jawabannya yang heureuy ya. Ayah jawab aja, kan itu anak-anak kamu. Jadi sekarang ada di rumah ya tinggal kamu urus aja. Iya, itu jawaban heureuy-nya ya. Jadi ayah juga jangan terlalu serius. Bilang aja, kan itu anak elo. Jadi kalau udah ada di rumah ya tanggung jawab elo gitu ya. Nah, sekarang jawaban seriusnya. Baik, betul yang disampaikan oleh Ayah Haryono, Bunda, bahwa anak itu semakin besar. Kalau kita lihat tadi di teorinya Browi ya, tentang siapa yang paling penting dalam kehidupan anak, dari teorinya Browi dan Gordon ya. Di situ kita bisa lihat bahwa dikala anak-anak itu masih kecil, maka kehidupan anak-anak itu sangat bergantung kepada orang tua dan juga keluarga gitu ya. Nah, tapi dikala anak itu seperti yang tadi Ayah Haryono sudah sampaikan, udah ada 10 tahun, udah 12 tahun gitu ya. Nah, maka sebetulnya anak-anak itu dia sudah memiliki kesenangan untuk membangun pertemanan secara lebih luas. Itu yang disebut dengan peer atau pertemanan teman sebaya. Nah, oleh karena itu menurut Pak Mubi sangat wajar kalau kadang-kadang orang tua juga sangat kesulitan untuk menciptakan aktivitas-aktivitas yang bisa sepaham dengan keinginan anak. Kenapa bisa mismatch seperti itu? Karena kalau anak kecil, anak usia dini ya, sebutlah 0 sampai 8 tahun, 9 tahun, itu kelekatan pada orang tuanya masih sangat tinggi ketergantungannya. Tapi kalau udah 10, udah 12 tahun, itu mereka kan sudah out of group ya, atau keluar dari sistem keluarga. Jadi dia sudah merasakan nyaman itu dikala berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, sekarang kan teman sebayanya tidak dekat dengan dia ya, atau sebutlah ada di luar rumah dia. Nah, dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan interaksi yang sifatnya dialog ya. Jadi kita banyak ngobrol dengan anak. Jadi kita memposisikan diri seperti sebayanya anak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentunya kita harus membuka jalur bagaimana anak itu bisa menyampaikan unek-uneknya ataupun sebutlah curhatnya, atau kadang-kadang anak-anak juga ingin ngobrol, ya tidak bisa kita hindari, ya kita juga harus memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan interaksi secara online seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi sekali lagi dua ya, yang pertama orang tua banyak melakukan dialog dengan cara orang tua memposisikan diri seperti mereka dulu masa remaja atau masa anak-anak usia 12 atau 13 tahun, dialognya seperti apa gitu ya. Jadi obrolan anak-anak. Nah, yang kedua adalah kita memfasilitasi anak-anak untuk menyampaikan curhatannya, menyampaikan kerinduannya kepada teman-temannya yang ada di luar rumah atau di tempat yang lain gitu. Nah, walaupun Pak Mubi juga bisa menjamin, tentunya seperti hari ini kita diskusi online dengan berinteraksi langsung bertemu, tentunya tidak akan seenak ataupun tidak akan seinteraktif ataupun tidak akan senyaman kita bertemu langsung ya. Tapi tentunya dengan kita online seperti ini juga kan kita bisa menyampaikan katarsis, kita bisa menyampaikan unek-unek, kita juga bisa menyampaikan pendapat. Sama anak juga difasilitasi saja dengan dia diberikan ruang untuk berinteraksi dengan kawan-kawannya yang lain dengan menggunakan
media teknologi. Itu Bunda dari Pak Mubi. Mohon maaf jika terlalu panjang jawabannya. Haryono. Itu Pak Haryono dari Pak Mubin, terima kasih. Kemudian masih ada terima kasih. Satu lagi Bu Lita ya, yang berbicara langsung ya. dari siapa, Bu Nung? Bukan, ini dari Ibu Cinta Rahmati. Bu Cinta, mangga Bu Cinta. Halo Bu Cinta. Halo, Assalamualaikum Pak Mubi. Waalaikumsalam. Iya, saya mahasiswi Bapak nih dari Katapang Soreang. Alhamdulillah bisa mengikuti. Iya. Tidak perlu bertanya di sini, langsung saja WA. Alhamdulillah supaya bisa bertemu dengan panelis yang lain yang luar biasa. Terima kasih banyak. Iya. Pak Mubi, ini yang saya tanyakan, kebetulan saya mengajar TK. Kan kita nih ada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi Betul, Bunda. kita memberikan pendampingan pembelajaran itu melalui via WA ya, fasilitas yang memang dimiliki oleh para orang tua siswa. Kemudian kita ini juga memberikan LKS ini senyaman mungkin, tidak cuma LKS aja ya Ayah, tapi bawa video. Kebetulan saya juga storyteller, saya juga bercerita di situ, mengirim rekaman saya juga gitu. Nah, kami ini memberikan materi ini yang berhubungan dengan COVID-19 nih, Pak Mubi gitu. Ya, betul. Jadi semua orang tua nih reaksinya seneng ya, anak-anak juga senang gitu, karena materi yang kami sampaikan ini, gambaran COVID ini dengan bentuk kartun gitu. Tapi ada orang tua murid yang merasa keberatan, katanya saya tidak memberikan materi ini kepada anak saya ya Bunda Cinta, karena takutnya anak saya ini semakin trauma, katanya begitu Pak Mubi. Betul. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya bagaimana sih sebetulnya tips untuk orang tua, kita sebagai pihak sekolah gitu ya, menyampaikan kepada orang tua bagaimana sih tipsnya kalau untuk menyampaikan kondisi saat ini kepada anak-anak gitu. Betul, iya. Ya, itu tipsnya bagaimana, saya mohon pencerahan dari Pak Mubi. Iya. Pertanyaan kedua ya Pak Mubi, mohon maaf, mumpung ketemu sama Pak Mubi. Pertanyaan kedua adalah sebetulnya bagaimana sih posisi kita sebagai guru PAUD nih Pak Mubi? Kita ini ingin seperti guru-guru dari jenjang sekolah yang lain gitu ya. Kebetulan kami juga tinggal di sebuah perkampungan gitu, ingin memberikan pendidikan anak itu merata, tapi ada keterbatasan. Kami tuh ingin mendatangi anak-anak yang tidak bisa mendapatkan fasilitas LKS dari kami via WA nih Pak Mubi, karena mereka tidak punya HP dan sebagainya. Jadi kami sendiri tuh ingin sebetulnya tuh datang ke rumah mereka nih Pak Mubi ya. Maaf nih, jadi ikut sedih gitu. Jadi anak ini jadi kami ingin datang ke rumahnya, tapi kami juga tidak bisa melanggar batas aturan dari pemerintah sendiri gitu. Nah, bagaimana kami sebagai pihak sekolah menyikapi kondisi kami yang kami itu tidak bisa mendatangi anak-anak Pak Mubi? Terima kasih ya Pak Mubi ya. Sebelumnya kami mohon sekali jawabannya. Terima kasih banyak, jazakallah. Iya, afwan. Terima kasih Bunda Cinta. Ya. Izin. Saja mungkin. Pak Mubi, jawab dulu yang pertama ya Bunda ya. Nah, wajar Bun. Kenapa? Karena COVID-19 itu di awal COVID-19 itu ada, orang masih penuh dengan kepenasaran. Makanya orang banyak ngobrol tentang COVID-19 itu tidak memiliki satu ketakutan, bahkan trauma. Tapi dikala sudah tahu bagaimana dampak bahayanya COVID-19, maka orang ada yang menjadi biasa-biasa saja, tapi ada juga kelompok orang yang mengalami ketakutan mendengar informasi itu. Jadi menurut Pak Mubi, tema yang Bunda Cinta sampaikan tentang COVID-19 itu sudah bagus. Hanya
pasti akan ada sekelompok orang yang kurang, yang tadi kata Pak Mubi, kelompok yang sebutlah sudah mengalami ketakutan dan mengetahui bahaya-bahayanya, justru mendapatkan informasi itu bukannya menjadi positif, justru menjadi negatif. Nah, bagaimana solusinya menurut Pak Mubi? Karena hari ini tema tentang COVID-19 itu menurut Pak Mubi sudah hatam ya, sudah beres lah, sudah semua orang juga sudah tahu gitu ya, sudah tahu bahayanya, sudah tahu dampaknya dan lain sebagainya. Mungkin Bunda bisa sampaikan saja topik-topik yang lain, apalagi hari ini misalnya kita memasuki bulan Ramadan gitu ya. Jadi topiknya bukan kepada COVID-nya, tapi aktivitas yang dilakukan pada pandemi ini. Seperti sekarang kita melakukan kegiatan diskusi online seperti ini. Kan kita tidak ngomong COVID-19-nya, tapi kita bagaimana dengan pandemi yang adanya keterbatasan seperti ini, tapi kita bisa berdiskusi. Nah, sebagai contoh Bunda, temanya, Bunda kan bisa sampaikan tema misalnya tentang bagaimana anak-anak mengajarkan puasa gitu ya, bagaimana mengajar anak-anak usia dini belajar untuk saum atau puasa gitu ya, kiat-kiatnya seperti apa gitu. Nah itu, jadi menurut Pak Mubi nggak apa-apa bingkai besarnya COVID, tapi substansinya sudah bukan lagi ngomong tentang COVID, tapi tema-tema yang relevan dengan kondisi hari ini gitu ya, dengan hari ini, tapi dia berkaitan dengan pandeminya. Jadi COVID-nya merupakan payungnya, tapi aktivitasnya adalah sudah kembali lagi kepada yang dibutuhkan anak. Tadi misalnya temanya tentang saum, bagaimana misalnya makanan yang sehat untuk buka saum gitu ya. Bagaimana kalau anak-anak itu saumnya hanya sampai jam 10 atau jam 9 gitu. Itu kan bisa menjadi tema. Itu untuk jawaban Pak Mubi yang pertama. Nah, untuk yang kedua, Bunda Cinta, Bunda jangan bersedih, karena kalau Bunda bersedih kan Pak Mubi juga ikut jadi bersedih ya. Gitu. Iya, sama kan. Pak Mubi juga awal-awalnya sangat stres dikala tiap hari berinteraksi dengan Bunda, dengan kawan-kawan, ya dalam diklat, dalam seminar. Kemudian hari ini kita harus berjauhan gitu ya. Ya kalau dipikirkan sedih-sedih, tapi kita mencari solusi. Nah, menurut Pak Mubi, Bunda, memang ini kan biaya, Bunda. Tapi mungkin Bunda, kalau dulu Bunda waktu kecil itu pernah mendapatkan surat yang menggunakan perangko, Bun, masih ingat kah? Itu kan ya. Nah, biasanya kan itu kita sangat bahagia gitu ya, dapat sepucuk surat dari orang tercinta, mungkin dari orang tua kita, dari kakak kita, dari saudara kita yang menggunakan perangko itu. Nah, mungkin sekarang Bunda juga bisa menggunakan media itu ya, untuk menghindari Bunda bertemu dengan anaknya secara langsung. Mungkin Bunda bisa mengirimkan tulisan-tulisan itu atau karya-karya itu bisa menggunakan media pos, atau Bunda bisa menggunakan media WA Bunda. Jadi misalnya Bunda senang menggambar, Bunda bisa gambar karikaturnya, kemudian Bunda foto, kemudian Bunda kirimkan ke WA grupnya orang tua. Kemudian Bunda senang bercerita, bisa Bunda sampaikan ceritanya gitu ya. Nah, Bunda kirimkan ceritanya itu via pos itu tadi. Mungkin bisa begitu. Atau misalnya via pos kesulitan, Bunda tahu nggak anak yang di pedesaan atau di pelosok itu dekatnya dengan siapa? Mungkin Bunda bisa titipkan. Gitu. Jadi kita tetap harus taat pada aturan untuk menghindari berinteraksi langsung. Tapi kita juga tidak boleh sampai bukan tidak boleh, artinya kita juga harus berpikir kreatif bagaimana supaya pesan-pesan dari Bunda Cinta dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita bisa sampai tetap kepada anak-anak yang Bunda sangat sayangi di sekolah yang hari ini ada kendala untuk tidak bisa bertemu. Itu dulu ya Bunda ya, sudah dijawab oleh pertanyaan pertama dan kedua. Iya, amin. Oke, Bunda Lita. Iya, kembali lagi. Masih ada Pak Bayu yang bertanya langsung. Ya, Bunda Cinta. Masih ada.
Mangga Bu Lita mau bertanya langsung atau yang di chat dulu? Yang di chat dulu aja. Ini Mangga. dari Ibu Maya, Tasikmalaya. Pertanyaannya, bagaimana ketika teknik ajar ke anak menggunakan metode judul? Contoh, cara mengajar mengaji dulu menggunakan pecut atau nyere. Wow, Bu Maya. Karena kita merasakan manfaatnya sekarang, tapi terbentur dengan HAM. Tanggapan Bapak bagaimana kalau misalkan diajarkan menggunakan bahan ajar jadul, begitu? Itu dari Bu Maya. Iya Bunda. Bunda Maya kan pernah, tadi kan kita Pak Mubi pernah menyampaikan teori mirroring ya, teori cermin. Nah, mungkin Bunda Maya kan bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan dirinya, wajahnya, waktu TK, waktu SD, waktu SMP, sampai sekarang gitu. Nah, jadi maksud Pak Ubi, bukan berarti metode dengan cara dicepret, nyere itu hari ini masih bisa digunakan, bukan begitu. Jadi kan dengan banyaknya perubahan waktu, tentunya kan metode juga banyak berubah. Banyak metode yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, yang lebih humanis bisa dilakukan untuk berinteraksi dengan anak-anak gitu. Nah, sekali lagi kata Pak Mubi tadi, disinilah dalam masa COVID seperti inilah, dalam masa pandemi seperti inilah, Bunda dituntut untuk, kata Pak Mubi tadi, menggunakan poin yang B yang pertama, bereksperimen. Gitu ya. Jadi gunakan metode uji cobakan banyak metode ya, banyak metode yang bisa menjadikan anak-anak itu senang belajar. Apa itu senang? Senang itu berarti anak belajar penuh dengan sepenuh hati gitu ya, mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, kebermaknaan. Jangan lupa, tidak cukup senang saja tapi juga harus bermakna. Bermakna itu artinya anak mendapatkan alat hidup. Jadi kalau anak tidak mendapatkan alat hidup, anak ulang kata-kata karena dia takut dicepret, tapi dia tidak mendapatkan makna untuk apa fungsi huruf-huruf itu, menurut Pak Mubi tidak efektif juga gitu ya. Nah, jadi zaman kondisi seperti ini, Bunda Maya bisa gunakan eksperimen tadi ya, banyaklah menggunakan banyak metode, banyak cara untuk kita menemukan. Tentunya tidak ada format yang baku ya, tapi minimal menjadikan anak-anak senang untuk belajar dan gemar membaca Al-Quran dengan metode-metode yang hari ini sudah banyak sekali ya ditemukan. Nah, salah satunya kebetulan Pak Mubi juga di kampus kan mengajar mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Pak Mubi salah satunya sering menggunakan metode Bil Hikmah. Nah, dalam metode Bil Hikmah ini kan kita bisa temukan, misalnya dalam metode ini, sebelum anak-anak itu belajar, dari awal anak-anak sudah dikenalkan dulu bahwa huruf A, alif itu mirip dengan apa, huruf ba mirip dengan apa, huruf ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Itu kan diasosiasikan. Itu biasanya anak-anak lebih cepat menangkap itu. Jadi menurut Pak Mubi, mengembalikan lagi metode pembelajaran dengan cara dicepret itu nanti urutan yang kesekian lah gitu. Sekarang mah coba banyak bereksperimen, banyak menguji coba metode-metode yang lebih humanis, tapi juga tetap kreatif, inovatif, dan interaktif. Itu dulu Bunda Lita, atur nuhun. Terima kasih Bu Maya. Tapi ini ada Bu Maya juga Pak, masih menambahkan usia berapa anak baru dapat dikenalkan dengan gadget begitu. Selanjutnya. Iya, sebetulnya kalau kita melihat risetnya, sebetulnya anak itu yang, kalau saya lihat risetnya, yang pertama itu ada yang menyebutkan di usia 3 tahun, ada yang menyebutkan di usia 4 tahun, ada yang menyebutkan di usia 6 tahun. Gitu, pengenalan gitu ya, pengenalan. Tapi menurut Pak Mubi, sebetulnya kalau dari awal sudah bisa tidak dikenalkan, lebih baik tidak dikenalkan. Artinya bahwa anak menggunakan instrumen-instrumen teknologi seperti
gadget ini adalah untuk kepentingan yang jika memang itu menjadi alternatif yang tidak bisa dihindari lagi gitu. Karena kalau masih bisa digunakan aktivitas-aktivitas yang lain, menurut Pak Mubi itu bisa jauh lebih produktif. Misalnya anak-anak dibacakan buku-buku cerita, kemudian anak kembali lagi kata Pak Mubi diajak untuk bermain peran, anjang-anjangan, kemudian bermain di halaman rumah, kemudian bermain dengan alam, kemudian bermain sebutlah kalau zaman Pak Mubi kecil mah ngadu kaleci gitu ya dan lain sebagainya. Maksud Pak Mubi dengan masih dengan keluarga yang ada di rumah, menurut Pak Mubi itu jauh lebih penting. Sebab menurut Pak Mubi sebenarnya begini Bunda, kalau sekalinya anak-anak itu sudah kenal dengan gadget, ya memang kita sangat sulit untuk meminimalisir untuk anak-anak tidak terhindar dari penggunaan gadget itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bunda Maya bisa dari awal menghindari, meminimalisir anak-anak supaya tidak banyak berinteraksi dengan gadget, menurut Pak Mubi itu jauh lebih bagus. Nah, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan yang Pak Mubi tadi sampaikan adalah aktivitas-aktivitas yang membutuhkan interaksi sesama manusia, interaksi dengan benda atau mainan, atau berinteraksi dengan alam media. Atau nuhun Bunda Lita. Sudah jam 3 ini ya. Betul. Iya, sebetulnya masih banyak pertanyaan. Waktu tidak memungkinkan lagi nih. Kita lanjutkan aja tuh lain waktu ya. Oke. Terlalu asik ini. Pak Umi mau ke udah mau asar. Mangga Bapak, kami amat sangat paham. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat itu bisa mungkin dijawabnya di lain kesempatan, lain episode, lain pertemuan, mungkin di episode yang lain ya Pak ya. Iya Bunda. Ya, sebelum mengakhiri dari pertemuan ini mungkin hanya sekilas saja saya akan memaparkan kembali mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor ini. Ilmu yang amat sangat bermanfaat buat kita sebagai orang tua di saat COVID-19 ini. Jadi kita sebagai orang tua itu kembali kepada fitrahnya, yaitu mendidik. Apalagi hari ini tidak ada tempat yang paling aman, paling nyaman, paling yang menyenangkan, dan penuh rizki adalah rumah. Sesuai dengan protokol kita, amanah para pemerintah kita bahwa kita stay at home, begitu. Kemudian siapa yang paling penting untuk kehidupan anak? Hasil dari survei mengatakan bahwa itu adalah ibu dan bapak atau kita sebagai orang tua. Karakteristik anak itu sudah dituliskan oleh tokoh pendidikan anak yaitu Gabriel Mistral, yaitu My Name is Today. Sama penting yang terpenting, semua penting. Yang terpenting adalah kasih sayang dari keluarga. Kemudian Pak Doktor ini sudah mendesain atau mengemas kata dari bahasa Sunda, yaitu kata kasep K-nya khas, unik, kemudian A-nya adalah atraktif, S-nya selalu ingin tahu, E-nya adalah ekspresif, P-nya adalah petualang. Itulah jadi apa ya desain yang dikemukakan oleh Pak Dr. Mubin ini. Kemudian orang tua harus jika anak putra-putri kita ingin berperilaku baik, ingin berperilaku positif, maka harus bercermin kepada orang tuanya. Jadi orang tua juga harus berperilaku positif. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi perbanyaklah, itu gambar yang paling saya ingat terus Pak. Perbanyaklah mencium anak dan cucumu. Itu saya akan mencium anak dan cucu saya. Maka itu adalah surga. Amin. Kemudian apa yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita ada PSBB, itu Pak Mubin punya
kalimat yang penting, ya asik ya Pak ya. P-nya itu adalah penting, S-nya adalah sabar dan memberi support, B-nya bereksperimen, B yang satu lagi adalah bebaskan. Luar biasa, luar biasa. Bapak narasumber hari ini sudah membeberkan, sudah memaparkan ilmu-ilmu yang berguna, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama, untuk kita kaji dan kita belajar kembali dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Mubin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak narasumber, Pak Dr. Mubin ini, kemudian Pak Bayu sebagai host, kemudian Bapak Ibu sebagai penyelenggara kegiatan VCT dan Seroja episode 32, Bapak Ibu yang hadir, yang sudah bisa mendampingi kita setia pada sampai dengan pukul 3 ini. Untuk itu saya akhiri, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan atau kalimat yang saya ungkapkan itu menyentuh hati Bapak Ibu yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bayu sebagai host. Disilahkan Pak Bayu. Enggak, terima kasih Bu Lita. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kita sudah simak bersama diskusi yang demikian menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita, terutama orang tua ya, dalam masa pandemi COVID-19 untuk mencari solusi bagaimana menemani anak-anak kita untuk belajar di rumah. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Mubiar Agustin MPD, yang pada siang hari ini selama kurang lebih 1 jam 30 menit memaparkan materinya yang sedemikian luar biasa, yang sudah bersusah payah tadi masuknya ke room ini Pak Mubiar ya. Iya. Demikian luar biasa perjuangannya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Lita Nurnalita SPD yang sudah memandu jalannya Seroja episode 32 pada siang hari ini dengan begitu energik dan interaktifnya, sehingga sampailah kita pada penghujung episode 32 kali ini. Saya Bayu Agung Hanggana selaku host mengucapkan mohon maaf jika dari awal sampai dengan akhir episode pada kali ini terdapat kesalahan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua, dan mari kita hadirkan suasana yang ceria di dalam rumah bersama anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.